Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi bersama saya Rizky Abadi. Pada video kali ini saya mau kasih info kalian tentang rumah yang berkonsep Jepang. Tapi nggak hanya konsepnya yang Jepang, ternyata bangunan ini berstandar dan juga berteknologi Jepang. Seperti apa rumahnya? Simak dulu intronya ya. Oke, sekarang kita udah ada di depan rumahnya nih. Sekilas di depannya nggak ada yang terlalu Jepang banget, tapi ini adalah bangunan modern, rumah modern dengan teknologi dan konsep Jepang. Nanti saya ini di dalam ya. Dari depan kita bisa lihat lebar rumah ini adalah 6 meter, sementara panjangnya ke belakang 15 meter. Dia memiliki luasan bangunan 70 meter persegi dan luasan tanah 90 meter persegi. Nah, di bagian depan ada carport yang cukup untuk satu mobil dan juga ada taman di area depan sini, teman-teman. Jadi kalian bisa menanam pohon yang cukup besar karena area tamannya juga cukup luas. Ya, di sebelah sini ada aksen batu alam, tapi ini batu alamnya model tempel ya satu-satu, bukan yang batu alam lempengan gitu. Warnanya warna terakota seperti bata, dan di sebelah sini di area terasnya kita masih ada perbedaan level dengan area carport. Jadi wilayah sini bukan wilayah banjir, tapi ini untuk antisipasi rumah jadi supaya kelihatan lebih tinggi dan bebas dari banjir. Jadi berundak seperti ini, sampailah kita di area teras. Area terasnya menggunakan lantai yang ini bukan mat ya, tapi ini memang struktur. Jadi dia tidak licin dan misalnya hujan kena air lebih tahan cuaca gitu. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Oh, sebelum masuk, sorry. Pastiin kalau kalian milih rumah itu yang dindingnya double, jadi terpisah. Rumah ini memiliki dinding sendiri, rumah sebelah memiliki dinding sendiri. Ini adalah salah satu contohnya bagaimana cara ngecek rumah dindingnya double apa enggak. Kalau ini kita kelihatan ya, tebal seperti ini, kebagi dua, ini berarti dindingnya masing-masing memiliki dinding sendiri. Udah gitu, rumah ini pakai fondasi mini pile. Beda, kalau standar biasanya rumah-rumah di kita itu pondasinya pakai cakar ayam untuk bangunan 2 lantai, tapi karena ini teknologi Jepang dia pakai mini pile. Bedanya apa sama cakar ayam? Cakar ayam itu termasuk pondasi dangkal ya teman-teman, jadi bisa digali manual dengan tangan atau cangkul gitu aja. Sementara mini pile ini dia kedalamannya titik tertentu. Nah, kalau rumah ini dia kedalamannya hingga 4 meter. Oh sorry, 6 meter mini pile-nya. Jadi dia modelnya kayak tiang pancang gitu, terus dipres ke dalam, bukan ditumbuk ya, itu namanya bore pile kalau ditumbuk. Nah, kenapa dipres? Karena kalau misalnya ditumbuk, nanti bangunan sebelahnya itu berpotensi retak-retak. Jadi kan ada getaran tuh kalau numbuk. Kalau dipres dia lebih halus, ada mesinnya tersendiri, dia dipres hingga kedalaman 6 meter. Dan soal kekuatannya, tentu kekuatannya ini menyerupai atau mungkin melebihi struktur pondasi cakar ayam. Mini pile ini juga sangat kuat. Rumah 2 lantai ini menggunakan daya 2200 watt sebagai standarnya. Dan di bagian depan juga ini kusen-kusennya menggunakan kusen aluminium seperti ini. Ini kusen aluminium yang dicat warna coklat ya. Pintunya sendiri menggunakan multiboard dengan HPL lapisannya. Dan di sini ada ornamen yang unik karena ini adalah kaca atau akrilik. Jadi cahaya masih tetap bisa masuk, sementara pandangan tidak bisa masuk. Yuk kita masuk. Nah, kalau di bangunan atau rumah Jepang tuh biasanya memang menggunakan sandal seperti ini ya. Tuh, sebelum masuk rumah. Nggak tahu kalau di rumah kalian gimana. Tapi saya mau kasih lihat di sini ada area untuk penyimpanan sepatu. Ini adalah area foyer sebagai area transisi dari area outdoor dan area indoor. Di sini kita bisa lihat bangunan ini udah mendapatkan sertifikat paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di sini juga sudah dipatenkan teknologinya, dia menggunakan bata yang diimpor langsung dari Jepang. Jadi ini batanya bata
khusus ya, spesial, karena mereka nggak buat di sini atau nggak mendatangkan dari sini, mereka mendatangkan langsung dari Jepang sana. Ya, bata atau yang mereka sebut juga sebagai beton dikembangkan sendiri oleh developer dengan teknologi Jepang. Teknologi ini telah dipatenkan dan juga kini diproduksi di tanah air. Terdapat cekungan setengah lingkaran untuk memperkuat dinding dari guncangan. Bangunan dengan beton khusus ini diklaim lebih kuat untuk menghadapi guncangan seperti gempa ataupun angin. Untuk spesifikasi detail tentang campuran dan bahan pembuatan beton ini, saya nggak tahu karena tidak dipublikasi. Yuk kita lihat bagian living room-nya. Di area depan sini ada area living room dengan bukaan jendela di sebelah sini. Sebelahnya ini jendela bisa dibuka, sementara ini jendelanya kacanya kaca mati. Area living room ini juga cukup nyaman dengan desain minimalis dan juga penggunaan material kayu seperti ini, teman-teman. Jadi ini nggak heboh ya, warnanya nggak rame. Jadi cahayanya bisa masuk dengan sempurna, udara juga bisa masuk, dan kita bisa santai dengan sambil nonton TV di sofa seperti ini. Dan seperti rumah-rumah modern kebanyakan, rumah ini juga sudah mengadopsi open plan. Jadi nggak ada sekat antara living room dan juga area makan, juga area dapur di bagian sini. Nah, area makannya juga kita masih mendapatkan, kalau di rumah contoh ini, dia menggunakan meja dan juga kursi yang kayu. Jadi warnanya masih satu dengan area living room itu. Dan juga di area kitchen ini, top table-nya dia menggunakan terrazzo. Ini finishingnya terrazzo seperti ini, sementara di bawahnya dia menggunakan HPL dan juga ini kayaknya multiboard kalau dari teksturnya ini. Jadi ruangan ini fungsional ya teman-teman. Kalau kalian butuh udara, bisa dibuka aja nih jendelanya. Karena ini masih ada area taman di bagian belakang. Nah, ketika dibuka ini langsung terjadi cross ventilation dari taman belakang dan juga area carport atau taman di bagian depan. Dah, cut dulu. Kalau tadi kita udah bahas listriknya pakai berapa watt, di rumah ini menggunakan air dari PDAM, jadi tenang aja, airnya lancar dan juga lebih murah ya ke pemakaian listriknya. Di sebelah sini masih ada ruangan, tepatnya di area bawah tangga. Ini adalah ruangan powder room, terdapat lampu dan juga exhaust bagian atas karena ini adalah area closet. Dan finishingnya di area dinding closet ini, dia menggunakan granite tile, motif batu alam seperti ini, hingga ke area plafonnya di atas. Jadi kelihatan ya, lakukan tangganya di sebelah sini. Pintunya masih sama, dia pakai multiple board, lapis HPL seperti ini. Finishingnya bagus. Oke, di area lantai 1 nggak cuma itu aja, karena dia nggak full sebagai bangunan. Di belakang sini masih ada area service. Ini adalah area service karena sudah disediakan keran dan juga power listrik, serta buangan air di sebelah sana. Jadi kalian bisa menaruh mesin cuci dengan nyaman di area sini. Dan untuk di area belakangnya, masih terdapat area taman yang cukup luas teman-teman. Ini area terbukanya kurang lebih ada hampir 3 meter, sementara lebarnya 6 meter. Masih gede banget ini. Udah gitu dindingnya sekeliling sudah ditembok demi untuk privasi dari rumah ini ya. Oke, sekarang kita mau lihat area lantai 2-nya yuk. Langsung kita menuju kamar utama. Ini adalah kamar utama dari rumah ini. Jadi semua kamar tuh ada di lantai 2 ya. Terdapat 3 area kamar di lantai 2 ini. Kalian bisa jadikan kamar-kamar tersebut untuk berbagai keperluan. Tentu saja itu balik lagi ke kalian. Tapi di kamar utama ini ukurannya kurang lebih 8 meter persegi ya. Ini luasannya. Dan dia mendapatkan pencahayaan dan alami dari samping dan juga dari depan rumah seperti ini. Compact, kalian bisa mobile, menaruh barang-barang keperluan. Menurut saya fine-fine aja. Cuma memang plafonnya dia tidak terlalu tinggi ya.
Ini mungkin sekitar hampir 3 meter, walaupun nggak 3 meter banget. Kalau di sana itu mereka biasa dengan railing yang rendah karena kan supaya lebih hangat ya, karena di sana 4 musim. Kalau musim dingin, dingin banget. Kalau di Indonesia kayaknya lebih cocok yang agak tinggi karena di sini cuma 2 musim, antara musim hujan dan musim panas. Jadi kalau misalnya musim panas, ini cukup terasa kurang ya. Tapi itu mungkin bisa disiasati dengan membuka jendela, kedua jendela seperti ini. Dan juga di sana udah disiapkan power untuk kalian naruh AC. Di sampingnya ada juga kamar 2 dengan luasan 6,5 meter persegi. Ini lebih compact lagi ukurannya, tapi masih cukup untuk menempatkan kasur queen size di sebelah sini. Jadi ini masih enak ya. Penghawaannya juga lancar. Ada 2 jendela di sebelah sini dan juga dia menggunakan aluminium juga ya. Semuanya nih, mulai dari kusen pintu, kusen jendela, dia pakai aluminium. Dan ini bednya lucu menurut saya, karena ini masih menggunakan kayu loh, seperti di bawah. Asik. Beralih ke area kamar mandi. Nah, nuansanya sama, masih pakai granite tile, matte, motifnya batu alam. Dan di sebelah sini ada hand basin atau area wastafel di depan pintu. Ini aman ya, nggak kepentok. Dan gitu masih disediakan power outlet di sebelah sini. Dan juga area kloset terdapat di bagian tengah di antara area cuci tangan dan area shower. Nah, di area shower ini levelnya berbeda, kurang lebih 1,5 cm supaya airnya tidak menggenang ke sana, supaya tetap langsung lari ke area afur di bagian sini. Di sini juga penempatan showernya bagus, masih senada, jadi dia searah semua ya. Jalur pipanya ini gampang, misalnya nanti kalian mau maintenance atau mau ngapa-ngapain, kalian tenang aja karena ini udah satu jalur begitu. Di area sini clean, kalian bisa ngebor untuk menaruh apapun di sebelah sini. Sepertinya clean karena ini udah jadi satu aja di sebelah sana. Oke, di sebelah sini udah disiapkan jalur untuk water heater. Misalnya kalian ingin pasang water heater ya. Dan juga di sana ada power outletnya untuk mencolokkan water heaternya. Dan uniknya lagi, selain pakai exhaust untuk sirkulasi udaranya, kamar mandi ini juga mendapatkan pencahayaan alami serta penghawaan alami karena di sini masih disiapkan juga jendela. Tuh, asik ya. Imut ya. Minimalis, compact, tapi fungsional. Khas Jepang banget. Udah gitu kalau kalian perhatiin ya, ini dindingnya tebal banget ini. Ya, sebelum kita lanjut, ada yang mau lewat dulu nih. Yaitu rangkaian perawatan kulit dari Scarlett Body Care. Kali ini saya mau nyoba beberapa aroma yang belum pernah saya coba sebelumnya. Biasanya kan saya pakai yang romansa tuh, agak kalem. Kali ini saya mau nyoba yang lebih fresh, seperti body lotion Fantasia yang satu ini. Nah, supaya hasilnya lebih maksimal, kita mulai dari body scrubnya nih. Ini body scrubnya yang aromanya pomegranate. Cara pakainya gampang banget, tinggal diolesin dan digosok-gosok selama beberapa saat. Saya sih biasanya digosok-gosok ini sekitar hampir 5 menit ya, terus saya tunggu sampai mengering hingga 10 menit. Nah, sebelum mandi baiknya pakai ini dulu karena body scrub ini dapat membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit dan juga mampu mengembalikan kelembaban kulit tubuh. Body scrub ini juga mengandung glutathione serta vitamin E yang membantu mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Nah, setelah beberapa menit kemudian kita bilas serta kita gunakan shower scrub dari Scarlett. Senada dengan body scrub pomegranate, shower scrub mango ini juga aromanya segar, jadi refreshing lah buat di kamar mandi. Cara pakainya gampang banget, sama kayak kalian pakai sabun mandi. Jadi tinggal diolesin aja secara merata dan gosok-gosok secara lembut pada kulit kalian. Shower scrub ini fungsinya untuk membantu memaksimalkan saat membersihkan tubuh. Dia juga membantu mengangkat sel-sel kulit mati dan berkat kandungan beads pada shower scrub ini, dia juga membuat kulit jadi lebih halus setelah eksfoliasi. Last but not least, kita pakai Scarlett body lotionnya nih. Yang saya pakai kali ini adalah varian Fantasia yang aromanya lebih fresh, beda dengan romansa. Kalau romansa itu lebih calm ya. Nah, kalau buat pergi-pergi cocok nih pakai yang Fantasia ini. Scarlett body lotion ini dapat membantu mengembalikan kelembaban kulit tubuh, membantu mencerahkan kulit tubuh, menutrisi kulit tubuh dengan kandungan terbaiknya, serta menyegarkan dan memberi keharuman tahan lama.
Seluruh produk Scarlett yang saya sebutkan tadi sudah terregistrasi di Badan POM dan juga tersertifikasi halal dari MUI. Udah gitu, harga dari masing-masing produknya adalah Rp75.000 aja. Terjangkau kan? Oke, sekarang saya sudah siap untuk beraktivitas. Yuk, kita lanjut videonya. Ya, di antara banyak kelebihan tentu ada kekurangan teman-teman. Misalnya nih, di sebelah sini kita bisa lihat, ini sebenarnya pemanfaatannya cukup oke karena dia masih memberikan ruang. Di sebelah sini kita bisa komunikasi dengan orang di bawah tanpa harus teriak kencang-kencang. Jadi ini semi void ya, bisa langsung suara kita terdengar dari bawah dan juga dari bawah terdengar di atas. Tapi minusnya railing seperti ini nanggung nih. Kalau kalian punya anak-anak ya mungkin kalau anaknya cukup besar udah aman. Tapi misalnya kalian meletakkan sesuatu di sini, ini rawan banget kesenggol dan bisa jatuh ke bawah. Jadi baiknya mungkin kalian kasih ekstra ya, kalian kasih railing tambahan, sekalian juga bisa jadi ornamen tentunya sampai ke atas itu. Nah, udah gitu saya mau kasih ini juga nih. Saya mau nanya ini lubang manhole atau lubang maintenance buat ke area atap. Kenapa taruhnya di sini ya? Ini kan bahaya misalnya kita belum tutup ini, kita manjat kasih tangga, naik tangga gitu, ini berbahaya jatuh ke sana atau malah ini jadi merusak keindahan menurut saya. Bagaimana kalau ditempatkan di kamar mandi aja, itu akan terasa lebih ngumpet lah, lebih hidden dan lebih enak juga misalnya maintenance. Ya, kita lanjut ke kamar depan. Dan ini adalah ruangan terakhir di lantai 2. Ini luasannya sama dengan kamar yang di belakang tadi, 6,5 meter persegi. Dan ini kalau di rumah contoh, dia dijadikan sebagai area kerja. Kalau kalian membeli rumah ini, tentu kalian bisa modifikasi jadi apapun ya. Ini juga masih bisa digunakan untuk kamar, karena pencahayaannya juga enak, penghawanya juga enak, dan dia dapat balkon. Jadi kalau kita tadi dari depan ya, kelihatan ada balkon, dari sini aksesnya teman-teman. Di rumah contoh ini dia pakai panel pintu kaca seperti ini supaya tetap cahaya masuk. Jadi kalian siang-siang atau pagi-pagi sampai sore itu nggak perlu nyalain lampu. Tapi saya nggak tahu ya, misalnya kalian order rumah ini, kalian bisa request kah panel pintu ini jadi yang solid atau seperti apa. Nanti kalian bisa tanya langsung aja. Dan ini balkonnya. Balkonnya lumayan besar. Ini lebarnya kurang lebih 3 meter. Panjangnya kurang lebih 1 meter. Jadi ini masih leluasa untuk menempatkan kursi atau coffee table di sebelah sini. Enak banget ini. Kalau suntuk di dalam kerja bisa ke sini. Ya, itu dia tadi review rumah 2 lantai minimalis dengan teknologi Jepang kali ini. Seperti apa? Kalau kalian ingin tanya-tanya bisa tulis di kolom komentar, atau mau tertarik dengan unitnya, ini ada di Rewa Town, Sawangan, Depok. Kalian bisa langsung kontak aja. Ada di deskripsi ya. Rizky Abadi, pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Rumah 2 lantai ini menggunakan sekali lagi ya. Ini luasannya saya lupa. Dan beberapa bangunan